najasah wa bayaniha. Bab izalatin najasah wa bayaniha. Ini adalah bab tentang menghilangkan najis dan penjelasan-penjelasannya. Bismillahirrahmanirrahim. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala. Dari sahabat Anas bin Malik, beliau berkata, sahabat Anas bin Malik ini adalah sahabat yang dititipkan untuk menjadi pelayan Rasulullah SAW sejak hijrah. Jadi beliau ini mengikuti melayani Rasulullah sejak hijrah sampai beliau meninggal. Jadi 10 tahun mendampingi Rasulullah SAW. Ya, sahabat Anas itu termasuk yang banyak meriwayatkan hadis-hadis dari Rasulullah. Kurang lebih 2000-an hadis yang diriwayatkan oleh dari sahabat Anas bin Malik ini. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Anas berkata, Rasulullah itu ditanya anil khamri tutakhadhu khala. Ditanya tentang bab khamar yang dibuat menjadi cuka. Qala, berkata Rasulullah, bersabda Rasulullah, la, tidak. Akhrajahu Muslim wa Tirmidzi, dikeluarkan oleh Imam Muslim dan Tirmidzi, hadis hasan dan sahih. Yang hadis yang hasan dan sahih. Jamaah sekalian, dari hadis ini dijelaskan bahwa suatu waktu Rasulullah ditanya tentang hukum khamar yang dirubah, yang diolah untuk menjadi cuka. Hukumnya bagaimana? Kata Rasul, tidak boleh kita merubah khamar di proses untuk menjadi cuka, itu haram. Jadi khamarnya dibuat ya supaya menjadi cuka, tidak boleh. Namun jika khamar itu berubah menjadi cuka tanpa ada rekayasa, hilang khamarnya sendiri lalu dia jadi cuka, itu boleh. Jadi kalau cuka itu tidak diapa-apakan, khamar itu tidak diapa-apakan, tapi menjadi cuka, itu boleh. Tapi kalau khamar yang diolah menjadi cuka, maka cukanya itu haram, tidak boleh. Itu hadis nomor 27. Nomor 28. Wa anhu, dan juga dari sahabat Anas bin Malik qala. Anas bin Malik lagi ya. Lamma kana yaumu Khaybar. Lamma kana yaumu Khaybar. Tatkala pada suatu masa perang Khaybar. Perang Khaybar itu perang di daerah Khaybar, daerah yang kurang lebih jaraknya 150-an kilo utara kota Madinah. Pada suatu keadaan di perang Khaybar, amar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah memerintah Abu Talhah kepada Abu Talhah. Fanada innallaha wa rasulahu yanhayanikum an al-khumil khumuril ahliyah. Jadi Rasul perintah kepada sahabat Abu Talhah, maka sahabat Abu Talhah wanada mau memberitahukan, mengajak, menginfokan, innallaha wa rasulahu, sesungguhnya Allah dan utusannya, yakni Nabi Muhammad SAW, yanhayanikum, melarang kalian al-luhumil khumri, dari daging khimar, daging khimar, hewan khimar, al-ahliyah. Ahliyah itu artinya yang lokal ya, yang enggak liar, yang kampung ya, gitu, yang dipakai. Khimar itu kan juga alat apa? Alat transportasi ya, kayak kuda,
kayak apa? Onta. Fa innaha, karena sesungguhnya himar yang ahliyah itu, yang lokal itu rijsun najis, muttafaq alaih, hadis muttafaq alaih dari Bukhari Muslim. Jadi pada suatu perang Khaybar, perang yang di daerah Khaybar, ya, di daerah benteng perlawanan kaum Khaybar yang terusir dari Madinah karena melanggar perjanjian itu. Nah itu untuk makan para sahabat dilarang untuk memakan daging himar. Nah kalau himar ini dalam kurung ya dari ahliyah, himar lokal ya, himar apa namanya, kampung. Tapi kalau himar itu himar yang buas ya, himar yang di lapak apa yang itu boleh halal ya, nggak boleh ini himar yang itu ya dipakai biasa itu. Beda dengan hewan-hewan yang ada di hutan yang liar itu. 29. Wa an Amr bin Kharijah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Amr bin Kharijah, khotobana Nabi sallallahu alaihi wasallam di Mina. Khotobana sedang berceramah, sedang berkhutbah kepada kita semua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di daerah Mina. Daerah Mina ya, daerah di mana tempat kita haji, di sekitar berapa kilo ya dari Makkah itu? Mungkin sekitar 5 pokoknya jarak nggak jauh lah, berapa kilo gitu. Ini tempat di mana kalau orang haji itu mabit di Mina 2 malam atau 3 malam sesuai pilihan ya, nafar awal atau nafar tsani. Nah, setelah dari Arafah orang haji itu lalu ke Muzdalifah untuk mabit sebentar baru lontar jumroh di Mina, habis itu tinggal di Mina, mabit di Mina. Nah, waktu di Mina ini Rasulullah berkhutbah ya, berpidato. Wa huwa ala rahilatihi, dan Rasulullah itu di atas kendaraannya, apa namanya, hewannya ya, di atas ontanya, rahilahnya di atas onta lah, duduk di atas onta. Beliau berkhutbah. Walu'abuha, dan adapun apa namanya, ilar ya, apa air liurnya onta itu yasilu ala katifi, turun ya, nyampe pada bahuku, kata Amr bin Kharijah. Akhrajahu Ahmad wa Tirmidzi wa Shahab. Bahkan sahabat Ahmad dan Tirmidzi dan sahihkannya. Jadi dari keterangan ini Rasul lagi berkhutbah dalam onta, lalu air liurnya turun ke bahu. Jadi kalau kita imajinasikan kayaknya ini megangin onta itu ya, Rasulullah lagi di atas, dia pegangin tali ontanya supaya anteng, dan ontanya mengeluarkan air liur. Maka di sini bisa diambil ini bahwa air liur onta itu tidak najis. 30. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, dari sahabat Aisyah. Aisyah ini adalah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, putri dari Sayyidina Abu Bakar. Qalat, berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghsilul mani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu membersihkan apa namanya, mani ya. Summa yakhruju ila sholati, kemudian beliau keluar untuk melaksanakan sholat fi dzalika shaub, dengan menggunakan pakaian yang kena mani itu. Jadi Rasul
membersihkan pakaian itu, tempat ada mani dibersihkan. Lalu terus Rasul menunaikan sholat dengan baju yang tadi dibersihkan dengan maninya. Wa ana anzuru ila atharil ghusli fihi, dan saya sendiri melihat dengan terang, dengan mata, anzur ya, melihat dengan mata sendiri jelas lihat bekas dari bekas dari tempat mani itu. Jadi dikasih dibasuh, cuman bekasnya itu tampak. Nah, tampak. Muttafaq alaih, Bukhari Muslim. Nah, dari sini menjelaskan bahwa mani itu tidak najis. Air mani itu tidak najis. Rasul membersihkan bekas mani itu lalu sholat dengan pakaian yang itu ada maninya. Jadi air mani itu tidak najis. Wali Muslimin, dan adapun menurut Imam Muslim ini redaksinya laqad kuntu afruquhu min thawbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam furqa. Sungguh saya melihat Rasul itu, nih Aisyah masih meneruskan dalam redaksi Muslim, saya mendapati saya mengerok. Mengerok ya, kalau mani itu kan kayak taji gitu ya. Itu kan kayak taji, jadi dikerok dari pakaiannya Rasulullah SAW, dikerok dengan ya benar-benar ngerok gitu. Di putri bin Saubihi, dengan kuku ya, dengan kuku dari sahabat Aisyah di bajunya Rasulullah itu. Nah, artinya dikerok kan juga dipakai. Nah, jadi memang menunjukkan bahwa air mani ini tidak najis. 33 wa an Abis Samhi radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abi Sam berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuksalu min baulil jariyati wa yurashu min baulil ghulami. Yuksalu dibersihkan, dicuci dari air kencingnya perempuan ya, dicuci. Wa yurashu, dan diciprati, yurashu itu diciprati min baulil ghulami, dari air kencingnya laki-laki. Akhrajahu Abu Dawud wa Nasa'i wa Sahihul Hakim. Dikeluarkan Abu Dawud dan Nasa'i dan Sahih Imam Hakim. Jadi dari hadis ini dijelaskan perlakuan kepada air kencing perempuan kecil itu harus dibasuh ya, dicuci. Tapi kalau untuk laki-laki cukup diciprat, diuros. Jadi kayaknya secara kualitas itu kayaknya lebih berat air kencingnya bayi perempuan, anak kecil perempuan dibanding anak kecil laki-laki. Ya Allah alam, ya secara volume, yaitu secara barang dan lain-lain ini lebih berat ininya. Ini bukan untuk kita ya, ini bukan untuk anak kecil ya, bukan kencingnya kita ya. Jadi, kalau kencingnya gede repot ya kalau cuma diciprat, nanti punya kemana-mana. Jadi untuk anak perempuan harus dicuci, kalau laki cuma diciprat. Jadi memang secara organ juga berbeda, tempat keluarnya juga berbeda. Kalau laki ya satu lubangnya, kalau perempuan lebih besar, lebih menyebar dan seterusnya ya. Jadi maka dia lebih berat untuk penanganan hadisnya. Kita selesaikan 24. Ini ada 25 hadis tentang izalah dengan najasah, baru masuk 20. An Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anha, dari
Asma binti Abu Bakar ya. Asma ini adalah putri dari Abu Bakar, kakak dari Sayyidatina Siti Aisyah ya. Asma ya, Asma ini yang menyiapkan membantu dalam hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama bapaknya yakni Abu Bakar ya, pertama waktu di Gua Sur untuk memberi bekal dan seterusnya. Ini Asma. Anna Nabiya Shallallahu Alaihi Wasallam pola. Sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, fi damil haidi yusibus sauba. Dalam perkara darah haid yang mengenai baju, tahfutuhu yang masih nempel summa takrujuhu bil ma'i, lalu kemudian dibersihkan dengan haid kena di baju, diambil lalu diciprati air, lalu summa tamdohu, kemudian digebyur ya, kemudian diucek ya, digebyur. Summa tusalli fihi, lalu kemudian sholat di atasnya. Jadi darah haid itu cukup dibersihkan, diciprati, terus dikai air, terus diucek, biur, selesai, itu suci. Jadi untuk membuat baju yang suci dari darah haid cukup dibersihkan, lalu diciprati, kasih air, diucek, lalu dibiur, suci. Nah, itu untuk darah haid ya. Ini yang punya hanya perempuan ya, bapak-bapak. Hadis terakhir nomor 25. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, qalat Haulah, berkata Haulah. Haulah ini adalah salah satu sahabat yang masuk Islam awal ya dari Rasulullah SAW. Ditanya Rasul dari sahabat Haulah, ya Rasulullah, wahai Rasul, fa illam yadhabid dam. Nerusin, bagaimana itu darah sudah dibersihin, digosok, dicipratin air, dikucek, dikasih air, tapi lam yadhabil dam, tapi darahnya itu masih kayak apa? Warnanya ada, bekasnya. Qala, berkata Rasulullah, yakfi kalma wala yadurruki asaruhu. Cukup ciprati air dan itu tidak akan membuat kamu yang durka itu tidak bercelaka, tidak tidak malatis, pokoknya cukup. Pokoknya kamu biuri air cukup, mau masih ada bekas darahnya itu tidak akan membebani kamu. Jadi Rasul itu bayangin ya, Rasulullah itu sampai bab begini menjelaskan secara detail. Ini baru bab izalatin najis. Jadi menurut Rasul itu walaupun darahnya bekas darahnya itu masih kuat, cukup pokoknya asal udah kamu ciprati air dan ini cukup, itu suci, nggak usah khawatir. Nah, ini keterangan-keterangan gini ini penting sebab kadang kita itu tergoda oleh pikiran kita yang selalu was-was. Ini pakaian ini, baju ini suci apa enggak? Nah, was-was ini yang menggoda, nggak boleh. Memang kita ya, harusnya kalau Rasulullah mengatakan itu sudah suci, suci, maka suci itu artinya sudah bisa dipakai untuk beribadah. Memang kadangkala kita bisa terjebak ini suci dan bersih. Ini lain. Maka dalam konteks ini yang diperlukan atau yang paling utama adalah kesucian itu. Bersih bagus, suci dan bersih. Tapi kalau bersih juga tidak suci malah nggak bagus.